Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mas Ketua bisa memimpin doa terlebih dahulu. Yuk doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian nanti mampu memahami dan menjelaskan sebab proses serta strategi hijrah Nabi, dan kalian bisa menjadi tokoh dan perannya, serta kalian bisa menganalisis hikmah hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, mengapa sih Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memutuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah? Itu dari Mas Idris. Kenapa Nabi berhijrah ke Mekah ke Madinah? Ya, karena untuk berdakwah. Saja memasuki materi. Nah, yang pertama pengertian hijrah. Di sini ada yang tahu nggak apa itu hijrah? Berpindah tempat. Apalagi menjauhkan diri dan berpindah tempat tadi itu ya. Nah, pengertian hijrah itu berbahasa itu meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Nah, dalam sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat yang menegakkan ajaran Islam. Nah, secara garis besar hijrah itu terdiri dari dua macam, yaitu hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Nah, apa sih itu hijrah makaniyah? Yaitu meninggalkan suatu tempat, seperti hijrah ke Habasyah, Taif, Yasrib, atau Madinah. Nah, sedangkan hijrah maknawiyah yaitu meninggalkan yang dilarang, seperti berkeyakinan, pemikiran, kesenjangan yang tidak sesuai serta akhlak tercela. Oke, nah apa sih sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah? Yang pertama adanya tekanan dan ancaman kaum Quraisy setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Yang kedua ada penolakan dakwah Islam oleh masyarakat Mekah. Nah, setelah Nabi dakwah di Mekah, mungkin dari masyarakatnya itu malah menolak, bahkan sampai mencaci dan kekerasan juga. Nah, yang ketiga adanya dukungan dari penduduk Yasrib atau Madinah. Dan yang keempat ada hubungan kekerabatan Nabi dengan Yasrib. Nah, hubungan Nabi dengan kota Yasrib itu sangat erat, yaitu karena kota Yasrib itu orangnya baik-baik dan menerima semua ajaran dan khususnya Nabi ya, ajaran Nabi ya. Nah, yang kelima yang terakhir ada hijrah sebagai strategi dakwah untuk menyelamatkan dan mengembangkan Islam. Nah, kalau Nabi tidak hijrah, Islam itu hanya sampai Mekah saja. Makanya Nabi itu hijrah ke Madinah agar Islam itu berkembang dengan luas. Oke, nah proses hijrah Nabi ke Madinah. Yang pertama perencanaan matang oleh Nabi dan Abu Bakar. Nah, setelah Nabi mau hijrah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar itu merencanakan bagaimana mereka akan pergi ke Madinah. Nah, setelah itu mereka menemukan caranya yaitu dengan cara bersembunyi-sembunyi, yaitu satu persatu kaum muslimin pergi ke Madinah. Nah, akan tetapi rencana itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, sehingga kaum kafir Quraisy itu berkumpul dan bermusyawarah, yaitu di mana ya? Darun Nadwa, di Darun Nadwa. Nah, mereka berkumpul agar menolak atau menggagalkan aksi Nabi ke Madinah. Nah, setelah mereka bermusyawarah, mereka menemukan cara yaitu mereka mengepung rumahnya Nabi. Nah, mereka berencana mengepung rumahnya Nabi agar Nabi dibunuh terlebih dahulu biar tidak ke Madinah. Nah, tetapi Allah berfirman kepada malaikat Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa akan ada terjadinya penyerangan di rumahnya, yaitu pengepungan di rumah Nabi tersebut. Nah, kemudian Nabi berstrategi lagi nih, bermusyawarah lagi bagaimana kita bisa keluar dari rumah ini karena rumah ini sudah dikepung. Nah, strateginya yaitu Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi di tempat tidur. Nah, Ali menggantikan Nabi di tempat tidur disuruh oleh Allah SWT. Terus strateginya nanti Nabi keluar dan selamat. Nah, wahyu Allah ketika Nabi mau keluar rumah yaitu surat Yasin ayat 9. Karena kayak gitu. Caranya yaitu Nabi membaca surat Yasin dan menaburkan debu di antara pengepung tersebut. Nah, ketika Nabi membaca surat Yasin dan menaburkan debu tersebut, mereka itu seperti buta dan tertidur. Nah, lalu kan Nabi selamat, lalu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Nah, di Gua Sur tersebut ada bantuan logistik dan informasi dari para sahabatnya. Nah, bantuan itu berasal dari anaknya Abu Bakar yaitu Abdullah dan Asma, Siti Asma. Nah, Abdullah berfungsi sebagai intel atau bagaimana apakah ada kaum Quraisy yang bisa kita. Nah, sedangkan Asma itu mengirim logistik atau makanan untuk bertinggal di Gua Sur selama 3 hari. Nah, yang kelima perjalanan menuju Madinah dengan jalur aman. Ketika sudah dirasa aman, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dan yang keenam peristiwa pengejaran oleh Suraqah. Nah, karena kaum Quraisy tidak menemukan Nabi, maka ada suku Suraqah yang melihat Nabi, lalu suku Suraqah itu mengejar Nabi. Akan tetapi kudanya itu terjatuh terus. Jadinya Suraqah itu malah menyerah tidak
mengejar Nabi lagi dan meminta maaf kepada Nabi. Nah, yang ketujuh yaitu singgah di Kuba dan membangun masjid pertama. Selanjutnya Nabi bersinggah dan membangun masjid pertamanya. Dan yang terakhir tiba di Madinah dan membangun masjid Nabawi. Kisah Nabi Muhammad SAW berjalan ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Berdirilah kita menemui Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Wahai kaum, tidak ada kita. Meskipun hidup berdampingan, Mengetahui video ini, Bapak akan menjadi dua kelompok. Ini kelompok satu dan kelompok dua. Ya, ini dua kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang terkandung di dalam video tersebut ya. Bisa dipahami? Investasi dari kelompok satu. Kondisi awal kota Madinah atau Yathrib. Asal usul namanya itu sebelum datangnya Islam itu Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Setelah Islam berkembang, kota ini dijuluki Madinah Al-Munawwarah atau bisa diartikan kota yang bercahaya. Terus penduduknya terdiri dari berbagai suku. Suku terbesar yaitu suku Aus dan Khazraj, serta penganut agama Yahudi dan Nasrani. Suku Aus dan Khazraj telah bermusuhan selama hampir 120 tahun. Terus mata pencarian penduduknya itu sebagian besar bekerja sebagai petani dan komoditas utama berupa kurma dan anggur. Sekian dari kelompok satu. Oke, cukupnya dari kelompoknya kita akan bermain game. Oke, Bapak membagi dua kelompok. Ini kaum Ansor dan yang belakang kaum Muhajirin ya. Nanti salah satu kelompok maju ke depan dan yang di sini berdiskusi mencari jawabannya. Bisa dipahami? Mungkin dari perwakilan bisa maju satu. Kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor, ayo Ansor. Ayo. Nanti yang di sini berdiskusi ya, membangun jawab yang di depan. Ayo, waktunya habis. Ayo, yang belakang siapa maju? Ayo maju. Oke. Gamenya itu yaitu kuis, tapi cepet-cepetan. Siapa yang benar nanti akan menang dan cepat ya, kalau benar dan cepat. Nah, siapa yang salah nanti akan dibekukan selama 8 detik. Jadi 8 detik nggak bisa menjawab soal tersebut. Paham? Oke, langsung bisa dimulai ya. Kamu sini mau ngecek. Kamu Ansor, kamu Muhajirin. Yang belakang diskusi mencari jawabannya ya. Ayo bisa dimulai. Sedia, siap. Sedia, siap. Mulai. Ya, yang belakang bisa membantu. Oke, tahu biru sudah menarik kamera. Ayo, biru. Tawakal, ayo. Ayo, mau ketarik kamera, ayo. Aduh, salah. Bukan 5 detik, 6, 4, 3, 2, 1. Ayo lanjut lagi jawab. Ayo yang biru mau menangin, merah mana suaranya? Ayo, waktu 39 detik. Ayo lancar. Ayo mau waktu 30 detik. Yang biru masih memimpin. Makanya 20 detik. Skor imbang masih 5. Ayo 12 detik. 10. Skor masih sama. 8. 7. Imbang ya. Nanti sama-sama pintar ini. Bertepuk tangan kita semua. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak.